Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mewawancarai salah satu Bapak Kapolsek Pamutan untuk tugas sosiologi. Ikuti kegiatan kita ya. Baik, kami dari kelompok saya sudah bersama dengan Bapak Kapolsek Pamutan. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Boleh menanyakan kegiatan apa Pak? Tadi namanya Bapak Krisno. Tempat tanggal lahir Pak? Lurah 20 Oktober 1977. Agama? Islam. Umur? Umur sekarang sudah 44. Alamat kediaman mana Pak? Sekarang alamat Desa Sumberjo, Kampung RT 6 dari 2 Kecamatan Kembang Kota. Boleh tahu pendidikan terakhir Bapak? S1. Terima kasih Pak datanya. Kelompok saya akan bertanya tentang masalah di awal pandemi ya Pak. Sejak kapan pandemi COVID-19 berlangsung di daerah ini? Menurut kami sudah berjalan sejak 2 tahun belakang, ya kan? 2 tahun. Kalau awalnya kami sudah tak lupa sih, tapi 2 tahun berarti 2019, 2020, 2021. Benar? Bagaimana respon awal masyarakat Pak? Awalnya masyarakat itu dulu menolak dengan adanya pandemi ini karena apa? Karena ini kita di sini adalah virus. Kita sama-sama tidak tahu, makanya dari masyarakat itu menolak dengan adanya pandemi seperti ini. Dan kebiasaan apa yang berubah saat kita berubah? Hal-hal yang berubah, semuanya akan berubah, diawali dari diri kita. Contoh, kita yang dulunya jarang cuci tangan, yang dulunya kita tidak pakai masker, tidak suruh pakai masker, toh? Terus kemudian yang dulu kita dulu kan ada ini istilah dulu nggak boleh keluar jam malam gitu kan, nggak boleh karena banyak yang kena, makanya ada pembatasan dari pemerintah kepada yang diberikan kepada kita dengan itu, dan kemudian kita melakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah seperti dari kelurahan, dari kecamatan, Kuramil, dan pihak kita. Karena kita kalau tidak bersama-sama dengan ini kita susah, ya. Bagaimana respon masyarakat tentang peraturan baru yang dibuat pemerintah? Dulu masyarakat tidak menerima atau menolak karena apa? Kebiasaan baru itu masyarakat selalu menolak. Tapi kalau kita terus menerus menyampaikan lewat represi, lewat apa, nanti akhirnya masyarakat itu mau dan menerima. Apa terjadi pelanggaran Pak? Apa dan bagaimana solusinya? Pelanggaran tentang apa, Mbak? Diberlakukan PPKM atau PPKM, kesehatan. ya, pelanggaran itu ada, tetapi kita selaku masyarakat atau warga negara Indonesia harus mematuhi karena kita hidup bernegara. Makanya kita sama-sama dari kepolisian atau dari lain, kita sama-sama untuk mentaati peraturan itu, ya. Para pedagang disuruh tutup kerja apa Pak? Kemudian terus kan masyarakat dulu dia tidak ngerti seperti itu, tapi setelah dikasih pengertian dia menerima karena masyarakat itu menolak dulu, tapi setelah dikasih pengertian dia bisa lebih awal supaya pandemi tidak berkepanjangan. Karena itu tadi, karena kita harus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat atau pedagang yang dulunya
dia jualan sampai malam, ya, jualan sampai pagi, kasih pengertian, ya itu akhirnya ya dia mau terima dengan baik, karena kalau dia tidak mau, kita ya harus ambil tindakan tegas. Karena apa? Karena ini adalah demi kepentingan masyarakat bangsa ini. Apa para peserta mendapat bantuan dari pemerintah, Pak? Dapat dari pemerintah, dapat berupa seperti apa ya, dari kita dulu ada seperti bantuan itu dari pemerintah ada selalu ada, sekarang diberikan semuanya. Sekarang semuanya diberikan kepada masyarakat, bukan cuma pedagang ya yang berdampak. Ini dari pemerintah memberikan apa ya, seperti ya ganti rugi gitu ada. Apa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat terjadi pandemi? Kebijakan itu dari pemerintah banyak, kita ada jam malam gitu. Kebijakan itu supaya apa? Pemerintah itu maksudnya kita semua harus taat kepada aturan-aturan itu. Karena apa? Kalau kita tidak mentaati peraturan yang ditentukan pemerintah tentang PPKM, kita tidak bisa untuk ini seperti seperti di lockdown itu kan harusnya kita harus tahu apa tuh kebijakan pemerintah, kita harus taat cuci tangan, kemudian kita harus pakai masker gitu. Harus itu enggak. Terus kemudian kita harus jaga kesehatan, harus olahraga gitu. Diawali dari diri kita masing-masing gitu. Oh iya, Pak, kenapa pas sekarang cenderung itu lebih tutupnya tuh lebih awal gitu loh, Pak? Apa? Kayak tuh tutupnya lebih awal, kayak malam-malam gitu kan, Pak polisi pasti berkeliaran kan, Pak? Iya. Kalau itu sudah ada aturannya, Mbak. PPKM itu kan ada levelnya, yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kita levelnya atau yang kena banyak itu levelnya ada tinggi. Terus kemudian nanti ada aturan-aturan itu yang diberikan pemerintah, itu kita harus memahami satu berapa, dua itu apa, tiga. Makanya kita selaku pihak kepolisian memberikan ini seperti pengertian kepada masyarakat bagaimana tuh level ini akan berjalan, karena dari situlah kita akan tahu di Rembang ini di Puskesmas Kecamatan itu bisa dibaca di Puskesmas Rembang itu level berapa toh? Tindakan apa yang dilakukan pihak kepolisian saat terjadi puncak pandemi? Tindakan kita harus membatasi pergerakan orang. Kita harus bisa membatasi pergerakan orang. Makanya kita sering patroli malam. Gitu? Karena apa? Karena puncak pandemi itu kalau kita pihak polisi saja yang bergerak itu tidak akan berhasil. Tapi kita sama-sama dari pihak desa, dari RT, RW, kemudian desa, kemudian dari kecamatan, kemudian dari kabupaten, kemudian dari pihak dari Puramil, kemudian dari pihak Kodim, itu sama-sama kita bekerja. Makanya kita harus jangan. Karena apa? Supaya jangan keluyuran seenaknya. Karena kalau seenaknya jangan nanti kena ke kita lagi. Nah, bagaimana suasana yang dirasakan pada saat menjadi lockdown Kalau lockdown di rumah sakit, rasanya juga sebenarnya virus ini kan sebenarnya kita bisa mengatasi, tetapi loh kalau kita tidak mentaati aturan dari pemerintah, kita kesulitannya bagaimana? Kalau lockdown itu kan dia tidak boleh keluar, hanya supaya tidak menular, supaya tidak di dalam rumah sakit atau puskesmas itu, gitu? Makanya dijaga oleh kita
karena pemerintah menunjuk kita sama seperti sama-sama dari kabupaten atau dari kita sama-sama menjaga supaya orang yang dilakukan di dalam itu bisa keluar, biar tidak menular, sepertinya dibiarin menular semuanya. Ya. Bagaimana suasana yang dirasakan pada saat terjadi pasien meninggal? Ya, suasananya juga apa sangat lucu. Kita jadinya takut nggak kira-kira? Takut ya kan? Makanya kita yang terbiasa sudah menangani apa yang dialami oleh kita sama-sama dengan puskesmas, sama-sama dengan Piranti, sama-sama dengan pemerintahan kita bersama-sama supaya memberikan pengertian kepada masyarakat. Kita jangan takut. Pak Presiden kan bilang takut. Kita jangan takut, tapi kita menghadapi. Kita harus bisa melalui ini, karena harus bisa melewati. Karena ini kita sama-sama karena virus ini, makanya kita harus vaksin. Itu ada aturannya. Ya. Bagaimana proses saat pasien yang meninggal dengan pemakaman protokol COVID-19? Prosesnya Iya. dari pihak rumah sakit itu ngabari kita, Pak, ini dari pihak kepolisian, dari pihak rumah sakit kami memberikan kepada puskesmas memberikan data ke kita bahwa ada pasien yang meninggal. Kemudian dari pihak desa kita memberikan seperti himbauan. Himbauan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana ini kita di sana, kita ikut bidang. Pokoknya kalau ada orang pasien yang meninggal, pasti kita ikut, ada nggak? Di belakangnya. Iya, karena supaya masyarakat yang di sana ngerti, biar nggak takut, memberikan ini loh, seperti motivasi kepada masyarakat supaya jenengan itu tidak takut karena ini virus, ya. Iya, Pak. Bagaimana respon masyarakat ketika pemerintah mewajibkan vaksin COVID-19? Dulunya masyarakat itu banyak yang takut, ada yang mau. Memang pertama takut. Kenapa? Ya kita makanya pemerintah, presiden itu memberikan contoh dulu. Kita kan contoh, baru masyarakat itu ngerti, oh ternyata seperti ini. Ya, akhirnya masyarakat tentang vaksin ini kan kita harus dipaksa untuk vaksin. Kenapa? Supaya kita kebal terhadap virus itu. Makanya kita harus sampai saat ini. Sekarang kan dulu kan yang doa dulu, ya, kemudian yang ya, terus kemudian sekarang itu dengan ada fasenya masing-masing. Karena apa? Dulunya menolak, tetapi setelah diberikan pengertian itu mau. Ya, kamu udah vaksin dong? Sudah, Pak. Sudah berapa kali? 2. Besok 3 kali ya. Bagaimana respon masyarakat ketika diberlakukan isolasi pada pasien yang terkena COVID-19? Iya, dulunya masyarakat itu dia tidak tapi sempat diberikan penghargaan oleh tetangga kanan kiri karena gini, pasien COVID itu kelihatannya tidak sepele sih, tapi dia menakutkan gitu kan. Dia berani nggak kira-kira ini terhadap kadang kan tetangga ada yang kena nih, nah dia berani nggak jemput dia? Kenapa? Dirinya kan bisa sendiri menolaknya, ya, tapi jangan dijauhi, pakai apa? Pakai HP. Ya, jadi toh dia diberi motivasi, karena dia pertama kita motivasi, yang keduanya kita harus jaga makan, gitu, harus olahraga. Sama dijauhin ya, Pak ya? Iya, sama dijauhin. Gitu ya. Kalau dulu dijauhin, bener nggak? Iya. Bagaimana respon masyarakat ketika terjadi pembaruan kekayaan Kayak nggak boleh lupa mudik. Oh, mungkin. Sebenarnya itu kita dibatasi, makanya
hal yang baru pada saat untuk hari raya itu kan baru ya toh. Hal baru dulunya kan tidak ada, ya kan? Diberlakukannya harus mematuhi protokol kesehatan yang pertama, kemudian diumumkan oleh pemerintah kita tidak boleh mudik. Kita selaku penegak hukum kita melaksanakan, kami jangan mudik karena apa? Kita memberikan himbauan kepada masyarakat yang intinya masyarakat itu supaya tahu kalau dengan mudik boleh. Karena apa? Tapi ya tahu ada tapinya, kita harus menunjukkan. Karena apa? Biasanya setelah mudik kan sampai makanya kita selaku penegak hukum kita harus memberikan himbauan kepada masyarakat tentang jangan mudik, harus menjaga protokol kesehatan, harus menjaga jarak atau jangan berkerumun. Perihal penerapan protokol kesehatan, bagaimana respon atau perilaku masyarakat saat di pasar, ke sekolah, masjid itu? Itu ada aturannya dari pemerintah. Kan kita harus jaga jarak. Sekolah kan biasanya satu bangku itu 2 orang, jadi 1, betul? Jamnya dibatasi. Kenapa? Supaya nanti kalau sudah bebas dari pandemi ini silahkan melakukan apa? Kita harus benar-benar kita taati dengan aturan dari pemerintah dulu. Karena apa? Kalau tidak mentaati, karena nanti yang kalau dengan atau ada semua, otomatis yang repot kita. Ya kan? Yang repot kita bukan orang lain tapi dengan dari keluarganya juga repot, dengan dijauh dari mana juga, ya kan? Karena sekarang kita lagi pandemi ini kita harus benar-benar jaga kondisi makanan semuanya. Bagaimana proses pelaksanaan vaksin tahap 1 dan 2, Pak? Prosesnya Iya. dulu memang satu itu kadang kan dia takut pertama, dia takutnya akhirnya dia mau vaksin kemudian seperti bapak saya, keluarga saya dulu nggak mau vaksin. Kenapa? Karena dia takut itu apa? Kok dimasukin dulu karena yang beredar di masyarakat itu mesti kan yang jeleknya. Tapi dari pemerintah itu kepinginnya warganya itu sehat, harus jaga ini apa vaksin itu yang dia menolak akhirnya mau dengan baik. Sampai sekarang mungkin di terusnya keselamatan sudah hampir 90%. Nanti ini menginjak anak-anak, anak-anak kan sudah baik. Nanti mesti kan ini dibuka di puskesmas vaksin ini supaya apa? Supaya masyarakat melayani dengan baik. Pelajaran apa yang dapat diambil dari terjadinya pandemi COVID-19, Pak? Perihal pola hidup sehat masih pentingkah untuk hidup di masa yang akan datang? Kita semuanya harus menentukan dengan pola diawali dari diri kita masing. Makanya anak-anak taati aturan yang ditentukan pemerintah, guru, dari pihak sekolah atau dari manapun dan taati dulu, ya supaya apa? Supaya dengan tidak terkena hal-hal yang buruk dari pandemi. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang Bapak berikan ke saya wawancarai. Sekarang mendapatkan Bapak. Terima kasih banyak ya Pak.